setelah 2 bulanan lah, 2 bulan lebih WFH gara-gara COVID kemarin di Cina. Hari ini udah kembali lagi kerja normal. Terus suasana di area kawasan perkantoran berubah jauh Maksudnya pohon-pohon yang tadinya masih hijau tuh sebelum musim dingin di bulan-bulan November awal kan masih banyak nih daun-daunnya nih di pohon-pohon ini. Sekarang udah pada botak semua cuy, udah pada bersih. Gila, di situ habis pohon-pohonnya semua, daun-daunnya tuh tinggal pohon-pohon ini nggak ada daunnya cuy. Wah, tapi emang musim dingin sih kayak begini sih. Sana lihat tuh, di sebelah sana juga sama, nggak ada nggak ada daun. Nah ini doang nih tanaman yang di bawah nih masih ada nih. Tanaman kayak ginian emang tahan sih. Tapi kalau yang pepohonan habis, botak semua. Tak ada lagi daun-daunnya sama sekali Ini saya sengaja nih jalan-jalan sekitar jam berapa nih? Jam 2 lewat lah. Jadi bukan lagi jam istirahat makan siang. Kalau jam istirahat makan siang nih ramai banget nih di sini nih, kawasan sini. Lalu ini kalau kita lihat di depan sini nih, dulunya itu lokasi tes COVID. Di sini antrian buat orang-orang yang kerja di sekitar sini nih. Bolak-balik antri. Mungkin di video saya yang lalu-lalu banyak nih yang berisi tentang antrian di spot tes COVID yang ini nih. Sini ngantri jam istirahat sampai malam-malam ada ngantri. Selain di sini, di sisi sebelah sana juga ada tuh lokasi untuk tes COVID juga. Kayaknya semua udah pada tutup deh. Sekarang masuk gedung udah nggak diperiksa lagi udah nggak ada lagi cek-cek yang health kit kayak Peduli Lindungi itu. Udah nggak ada yang periksa. Iya sama tuh, di sana di kejauhan tuh ada pos atau kayak tempat tes COVID yang udah nggak ada, tutup, nggak jalan juga. Udah gitu hari ini suhunya tuh cukup mendukung untuk jalan-jalan siang-siang. Maksudnya kenapa mendukung? Karena tuh nggak dingin-dingin banget. Sekitar berapa derajat ya hari ini ya, siang ini? Coba ya kita lihat ya. Kita lihat berapa derajat siang ini. Siang ini suhu udara, nah ini dia nih, 6 derajat cuy. Oke lah, untuk ukuran musim dingin tuh 6 derajat Celcius tuh asik. Apalagi sekarang nih nggak ada angin kan, lihat. Pakai jaketnya juga banyak yang biasa aja, nggak terlalu tebal-tebal gimana. Asalkan kita nggak naik motor ya. Kalau naik motor nah mau nggak mau deh, karena kan anginnya kencang. Tapi kalau yang jalan-jalan santai, untuk orang-orang yang lagi pada santai, gak sibuk, boleh lah jalan-jalan siang ini. Wah, cakep nih mobil listriknya nih. Kalau ini taksinya mah apa ya, Beijing kalau nggak salah ya mereknya, lupa lah. Udah lama nggak ngeliatin mobil listrik. Cuman di video ini saya ingin ya berbagilah hari pertama setelah WFH 2 bulan lebih, bertepatan juga kan
yang pada kelar liburan Imlek udah mulai masuk juga, masuk kerja. Jadi kayak memulai hidup baru. Cie. Di tahun kelinci. Cie. Ada Tesla. Ini mobil ngapain lagi berhenti di tengah-tengah situ? Oh, ada yang belok. Ya. Ini Mamang Sun Feng. Lalu saya mau belok kemana ya? Coba kita ke main road di depannya, ke jalan utama yang di sebelah sana. Lihat fokusnya nih, kembali lagi nih. Pohon-pohonnya gundul semua, weh. Nah ini nih petugas layanan pesan antar nih. Mereka nih tulang punggung kita-kita nih. Waktu kemarin WFH, orang-orang pada males keluar musim dingin, belanjanya pada menghubungi mereka melalui tukang-tukang ini nih, yang pesan antar. Kayak apa ya, kayak GoFood gitulah. Tapi mereka bisa macam-macam sih. Bisa beli ya sama lah kayak Gojek juga kan, bisa macam-macam, beli obat, supermarket, segalanya. Wah, kan karena suhunya cuma 6 derajat. Asik nih si Mas juga nih, yang lagi asik ngerokok nih di depan nih. Dia nggak pakai jaket yang gimana-gimana, santai aja. Suhu segini nih enak nih, asal nggak ada angin ya, buat happy, adem, nggak panas. Ini ada bis. Terus juga tadi teman-teman kerja saya banyak yang udah pada santai, pakai maskernya juga banyak yang pada dilepas gitu kan. Karena memang kita ini mayoritas udah pada kena COVID semua kemarin. Di akhir-akhir November lah, November Desember tuh kita ini udah pada kena COVID semua. Jadi ya udah pada slow gitu loh. Kalau yang masih pakai maskernya ketat, ada yang pakai face shield segala, tandanya dia belum kena. Dia masih takut kena. Kalau yang udah pada kena, udah pada slow semua, weh. Ya memang harus begitulah. Jadi kebal, maksudnya herd immunity-nya udah terbentuk jadinya. Orang-orang jadi udah nggak perlu parno berlebihan. Wah ini Suzuki apa nih? GSX 250R. Wah keren. Cuman masalahnya kalau di Beijing punya motor itu nggak boleh masuk tengah kota. Cuma boleh ya paling banter daerah sini nih, sama ke pinggiran kota. Kalau masuk ke pusat kota yang bener-bener tengah kota banget, nggak boleh, bisa ditangkep. Karena STNK-nya rata-rata yang keluar itu yang cuma buat daerah pinggiran nih. Contohnya kayak gini nih, yang B, plat nomornya tuh yang B gitu loh, yang ada B-nya. Nah kalau yang kayak ini juga nih B nih kan, yang B gini dia nggak boleh ke tengah kota, cuma boleh di pinggiran doang gitu nih. Motor sport dia juga B kan, cuma bisa di pinggir kota, nggak boleh masuk ke tengah kota. Kalau ke tengah kota ditilang sama polisi. Yang bisa masuk tengah kota tuh yang A, tapi untuk dapetin plat nomor atau STNK yang A itu susah. Itu mungkin harganya lebih mahal dari harga motor. Jadi kebanyakan orang pakainya yang B. Kayak ini juga nih kan yang B nih, plat nomornya tuh B semua rata-rata. Jarang yang A. Yang A itu biasanya orang kaya mampus deh yang beli motor plat nomornya A gitu. Nah ini kalau kita lihat nih ke kanan nih, ada yang
bertahan tinggal pohon cemara doang cuy. Sisanya yang pohon-pohon lainnya habis daun-daunnya. Nah kalau yang ini mungkin dia belum kena nih, soalnya masih kayak begitu. Pakainya. Ya kasihan sih, cuma mau gimana lagi, ya kan? Orang-orang yang udah pada kena udah pada slow. Nah ini saya udah masuk ke jalan utamanya nih. Ini nih semacam jalan apa ya kalau dibilang ya, kayak jalan arteri lah ini. Jadi dia jalan arteri yang melingkar kota Beijing begitu. Nah lingkarannya tuh ada banyak. Kota Beijing nih yang jalan arteri begini ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau ini yang keempat. Jadi ya masih bisa dibilang tengah kota, tapi nggak tengah-tengah amat. Tapi kalau dibilang pinggir kota ya nggak pinggir banget juga gitu loh. Untuk area-area tempat tinggal nih yang di bangunan-bangunan ini nih, kalau mau nyewa apartemen atau kos lah. Jadi di apartemen yang kayak begini kan ada 3 kamar, 2 kamar. Satu kamarnya itu bisa ya 9 juta, 10 juta lah per bulan kalau mau ngontrak di daerah sini. Jadi mahal gitu loh. Dan itu bukan satu unit apartemen ya, cuma satu kamar di dalam apartemen. Kamarnya juga kecil rata-rata. Kayak begitu. Ya. Saya muter lagi ke sini. Ya. Sama nih, di seberang sana juga nih kalau kita lihat ya. Pohon-pohon yang bertahan juga yang cemara-cemara, yang masih ada pada daun-daunnya kecil-kecil. Yang biasa begini, yang lebat-lebat nih botak semua weh. Cuman untungnya hari ini cuacanya adem sih, nggak dingin-dingin banget, enak weh. Saya sengaja nih minta izin istirahatnya siang agak lewat, bukan lagi jam normal makan siang, biar bisa menikmati pemandangan kota yang adem ini, enak nih sambil jalan. Stres juga cuy. Hari ini kan Senin, biasanya agak ribet, jadi refreshing lah melihat pemandangan. Lah, itu mobil ngapain dia mundur di situ, woi? Woi, yang benar aja bang. Oh, dia mau pindah jalur. Dia mundur. Soalnya kalau dia pindah jalurnya di depan, itu kan udah garisnya tuh, garis yang nyambung tuh, nggak putus. Ditilang dia. Jadi dia mundur dulu sih. Ada-ada aja tuh bapak. Mundur dulu sampai garis putus-putus baru dia pindah jalur. Soalnya di sini kalau misalnya kayak melanggar marka jalan atau rambu, dia sistemnya penalti, kurangin poin. Jadi SIM kita itu 1 tahun tuh ada poinnya, sekian poin gitu. Nah kalau udah melewati dari jatahnya, nanti SIM-nya dicabut. Ya, begitu. Ada penalti, sekian tahun dia nggak boleh. Udah gitu di sini juga kalau mau urus SIM gitu, buat yang orang Cina ribet cuy. Nggak kayak kita di Indo. Pokoknya tinggal urus SIM aja, datang, duduk, beres, jadi. Di sini mah kagak. Harus pakai tes langsung begitu. Ya sama sih, di Indo juga harus pakai tes begitu sebenarnya, cuma kan ya tau lah, itu bisa diatur. Coba ya kita lihat di sini. Wah ini cuacanya agak berkabut cuy. Gunung yang di belakang sana nggak kelihatan jelas tuh, tutupan kabut. Ya wajar lah, musim dingin dia suka kabut-kabut gini. Ini dia nih. Wah di atas tuh
bulannya masih kelihatan nggak ya di video ya? Pokoknya saya lagi nyorot ke langit, ke bulan, entahlah kelihatan nggak di video ya. Bulannya separoh. Ntar kalau bulan purnama nih 15 hari setelah Imlek, wah dingin. Biasanya sih kalau lagi musim dingin terus purnama tambah dingin. Sekarang kan masih separoh nih, jadi masih adem. Enak lah jalan-jalan kayak begini. Oh iya nih, lagi nih motornya kan, skuter gede nih, B. Terus ini nih ala-ala MotoGP, pasti B juga belakangan. Nah ini juga tuh benarnya B. Jarang deh pokoknya yang A, bisa dihitung kalau ketemu yang A tuh. Oke lah, ini saya udah lumayan nih muter-muter nih. Ntar lagi udah mesti balik karena jam makannya udah mau habis, jam istirahat mau habis. Weh, saya mesti balik lagi ke tempat produksi. Ya kira-kira segini dulu lah. Ciao. Oh iya nih, satu lagi nih, ini air mancur yang jadi hiburan juga nih, hiburan gratis buat warga masyarakat, termasuk saya kalau lagi jam-jam pulang kerja di sini nih. Musim dingin, air mancurnya mati, kagak ada. Kalau lagi salju, nah jadi tempat penampungan salju nih tengah-tengah sini nih. Ya kira-kira begitulah sedikit cerita di hari pertama saya kembali kerja setelah WFH. Ciao.